Selamat datang kepada semua peserta second webinar Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah wa shalli ala Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah, selanjutnya kita terlebih dahulu nanti akan saya bacakan beberapa aturan terkait dengan webinar pada kesempatan kali ini. Mohon Mas Ari untuk dapat slide ketentuan second webinar ini ya. Pada webinar kali ini suara dan video dimatikan selama acara berlangsung ya, kecuali nanti pembicara dan moderator tentu saja ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan semuanya dikirimkan melalui chat ke host dan akan dibacakan oleh moderatornya. Chat akan dimatikan sampai ada pemberitahuan dari host ya. Nanti baru pada saat dibuka akan dibuka untuk chatnya. Kemudian materi nanti dibagikan melalui chat ya, bisa di-download sendiri pada link yang sudah ada. Kemudian akan ada sertifikat nanti silahkan setelah acara ini selesai, link Google Form penerbitan sertifikat akan dibagikan di akhir acara. Nah, batas pengisian link hanya sampai hari ini, Selasa 28 April 2020 jam 18 waktu Indonesia Barat. Jadi sekali lagi pada seluruh peserta akan ada sertifikat ikut acara ini sampai selesai ya nanti, sehingga link Google Form penerbitan sertifikat akan dibagikan di akhir acara. Batas pengisian link sampai jam 6 nanti sore saat setelah berbuka ya, hanya sampai jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Kemudian acara ini akan direcord dan juga kembali dapat dilihat di kanal YouTube FKUMS ya, official FKUMS. Silahkan like dan subscribe pada kanal YouTube kami ya. Kemudian selamat mengikuti acara. Akan saya bacakan nantinya urutan-urutan acara pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama tadi adalah pembukaan, kemudian nanti kesempatan adalah menyampaikan materi. Itu adalah yang pertama, yaitu Prof. Dr. M. Sutrisna MKes. Kemudian yang kedua nanti akan disampaikan oleh Dr. Nanda, spesialis jantung dan pembuluh darah. Kemudian nanti akan ada sesi pertanyaan via chat, nanti akan saya bacakan, akan saya pilih pertanyaannya, kemudian terkait dengan sertifikat untuk bisa mengisi Google Form-nya dan sampailah kita pada acara penutupan ya. Untuk yang pertama silahkan mohon Mas Ari untuk bisa ditayangkan. Materi pertama kita adalah khasiat empon-empon sebagai antiviral untuk pengobatan COVID-19 ya, myth or fact ya. Beliau kepada Prof. Dr. M. Sutrisna nanti akan menyampaikan materi ini. Terlebih dahulu akan saya bacakan kurikulum vitae beliau. Beliau nama Prof. Dr. M. Sutrisna MKes, kepakarannya adalah farmakologi dan farmakogenomik. Jadi dalam masalah ini beliau sesuai dengan kepakaran beliau, dan sekarang beliau adalah menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian pendidikan beliau S1 dokter di Kedokteran Universitas 11 Maret, S2 Magister Kesehatan di Universitas Gadjah Mada, dan untuk doktoral beliau adalah di Universitas Gadjah Mada. Beberapa publikasi dan aplikasi sudah banyak sekali beliau terkait dengan farmakogenomik dan juga farmakologi. Saya kira sudah sangat ahli dalam hal ini. Oleh karena itu kesempatan pertama kepada beliau Prof. M. Sutrisna untuk kami berikan untuk menyampaikan terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Silakan. Terima kasih moderator Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan berkaitan dengan empon-empon ya, yang dikaitkan dengan COVID-19. Jadi kalau judulnya apakah empon-empon itu antiviral untuk COVID-19, mitos atau fakta,
itu kita langsung bisa mengatakan itu adalah mitos. Kalau judulnya seperti itu, ya, kalau judulnya seperti itu. Tetapi kalau judulnya akan dirubah sedikit dengan mengatakan apakah empon-empon itu bermanfaat pada penderita COVID atau justru harus dihindari pada penderita COVID, itu yang harus kita bahas lebih lanjut. Ya. Poin yang pertama itu. Yang kedua, kita masuk dulu ke limitasi ya, tentang batasan empon-empon atau rimpang. Ini saya buka di KBBI, yang dimaksud dengan empon-empon itu ya jahe, kunyit, temulawak, dan sebagainya. Ya. Nah, ada apa di dalam empon-empon itu? Maka kalau kita lihat beberapa satu review literatur, kemudian beberapa riset, ya, aktif kompon yang disoroti dari empon-empon itu adalah, atau kompon aktif dari, atau biomarker aktif ya dari empon-empon itu adalah kurkumin. Ya, kurkumin. Slide berikutnya. Nah, untuk mendapatkan kurkumin itu sebenarnya ada proses ya, ada proses ekstraksi, ada proses fraksinasi, ada proses kemudian isolasi. Ya, itulah baru dapat senyawa tunggal namanya kurkumin gitu. Nah, kontroversinya di mana? Kontroversinya adalah, atau tadi kalau kita bicara apakah mitos faktanya tadi, dasar penyebabnya itu adalah begini. Ini kan kajian teoritis. Jadi kalau penyebab COVID-19 kita sudah paham adalah SARS-CoV-2. Ya. Kalau SARS-CoV-1 itu penyebab SARS tahun 2002-2003, gitu kan ya. Kalau COVID-19 SARS-CoV-2, ya, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 sebagai pembeda dengan SARS-CoV-1 yang menyebabkan pandemi di tahun 2002 atau 2003. Kemudian yang sudah terbukti, kalau terbukti itu berarti dia adalah fakta, gitu ya. Dia adalah fakta. Yang sudah terbukti adalah target serangan SARS-CoV-2 itu adalah AC2, ya, angiotensin converting enzyme 2. Ini riset tahun 2020, terbaru semua, Zhu et al. Ya. Nah, di mana distribusi AC2 itu? Sebenarnya AC2 itu banyak terdistribusi di beberapa jaringan tubuh. Di paru itu hanya sebagian kecil. Distribusi terbesar justru bukan ada di paru. Dia ada di duodenal, dia ada di jantung, dia ada di kidney, dia ada di paru, dan di tempat yang lain. Sehingga di beberapa riset yang terakhir, ini kan beberapa panduan itu kan selalu upgrade itu kan ya. Berubah-ubah. Dulu ya, kita hanya mengenal rantai penularan atau media penularan hanya lewat droplet. Ketika orang batuk, ketika orang bersin gitu kan ya. Ternyata beberapa riset terbaru terakhir itu, SARS-CoV-2 itu dijumpai juga di feses, di swab anal, ya, di swab anal, di feses. Ya. Ada juga kemudian satu pendapat, ya, ini mungkin belum satu riset ya, satu pendapat ketika orang pelatus, ya, itu mungkin akan mengeluarkan material dari SARS-CoV-2 tadi. Dan itu secara teoritis masuk akal. Karena apa tadi? Karena distribusi dari AC2 itu salah satunya ada di gastrointestinal tract begitu. Tapi apakah dia menjadi bukti bahwasanya flatus, feses itu menjadi rantai penularan? Itu kita masih perlu satu bukti lagi, ya, bukan hanya sekedar teoritis gitu. Jadi kata kuncinya adalah kurkumin, kata kuncinya adalah distribusi dari AC2, ya. Sehingga kemudian kurkumin ini ketika dia dikonsumsi itu akan meningkatkan ekspresi dari AC2. Syarat ini ya. Slide berikutnya coba Pak moderator. Slide berikutnya. Ya. Ini kurkumin itu ketika dia dikonsumsi itu akan meningkatkan AC2. Ingat ya. Yang kita katakan adalah kurkumin, bukan empon-empon. Apa bedanya? Kurkumin itu adalah salah satu isolat atau aktif kompon dari empon-empon. Artinya apa? Kalau kita dapatkan 100 gram atau 100 kilo empon-empon, nah, maaf kalau 100 kilo terlalu besar, 100 kilo itu kan 1 kintal ya. Kalau kita dapatkan 1 kilo empon-empon, kurkuminnya itu hanya sekian miligram mungkin. Sekian miligram gitu. Jadi yang kita katakan adalah kurkumin, bukan empon-empon ya, meningkatkan ekspresi AC2. Ini penelitian Pang et al. Tahun 2020. Sehingga ya, rantai logika berpikir kita adalah ketika dia meningkatkan ekspresi AC2,
padahal AC2 tadi adalah target serangan dari SARS-CoV-2, jangan-jangan kemudian, oh berarti orang yang dia mengkonsumsi empon-empon yang di dalam kandungannya ada kurkumin akan rentan terhadap infeksi dari SARS-CoV-2. Ini logika berpikirnya seperti itu. Ya, logika berpikirnya seperti itu. Ya. Dan logika berpikir seperti itu sedikit banyak bisa kita terima. Ya. Tapi kemudian kita harus setback ke basis dasar logika berpikir kita tentang evidence-based medicine, EBM. Slide berikutnya, Mas. Jadi kalau kita bicara tentang EBM, slide berikutnya, Mas moderator, ya, kalau kita bicara evidence-based medicine, maka level tertinggi bahwasannya suatu temuan, suatu terapi itu sebagai fakta, itu adalah systematic review of RCT. Systematic review dari banyak RCT. Ya, dari banyak RCT. Itu level tertinggi, kita katakan sebagai fakta tertinggi, gitu kan ya. Fakta tertinggi. Jadi kalau kita bicara fakta itu gradual, grading. Ini ya fakta, ini ya fakta, ini ya fakta, ini ya fakta. Tapi mana yang tertinggi, gitu kan ya. Sama selalu kita bicara tentang apa itu kekuatan derajat hadis, ya, muttafaq alaih, ya, kemudian sahih, hasan dan seterusnya, gitu kan ya. Maka kalau kita bicara evidence based medicine, EBM, level tertinggi kita adalah systematic review dari beberapa randomized control trial gitu. Baru kemudian individual RCT, baru kemudian systematic review dengan cohort study, sampai kemudian Anda lihat yang kelima itu baru expert opinion. Apa expert opinion itu? Pendapat ahli. Jadi kalau kita hitung, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ya, pendapat ahli itu levelnya level rendah, level nomor 10. Apalagi pendapat yang bukan ahli, gitu kan ya. Nah, apalagi pendapat yang bukan ahli, gitu kan ya. Kalau pendapat ahli saja dia ada levelnya level lemah nomor 10, apalagi pendapat yang bukan ahli. Sehingga kalau rantai berpikir tidak kita kembalikan tadi kepada ekspresi AC2 akan meningkat ketika dia masukkan kurkumin, sehingga dia kemudian akan meningkatkan risiko atau vulnerable terjadinya COVID-19 infection, maka dia baru masuk kepada fakta yang sangat lemah, yaitu nomor 5 ini. Kalau bisa kita katakan sebagai fakta, ya kan ya. Nah, maka kita belum bisa mengatakan kurkumin saja belum bisa dikatakan sebagai dia fakta akan meningkatkan risiko atau dia fakta tidak akan meningkatkan risiko. Ya. Dua-duanya kita tidak bisa berani mengatakan. Yang ada adalah kajian teoritis bahwasanya kurkumin meningkatkan ekspresi AC2, empon-empon yang di dalamnya ada kurkumin, tentu dia juga meningkatkan ekspresi AC2 dengan derajat peningkatan ekspresi AC2 yang tentu jauh lebih lemah daripada kurkumin sebagai senyawa tunggal, itu kan ya. Itu logika berpikir kita. Slide berikutnya, Mas Ari. Nah, yang kemudian apa yang merupakan fakta? Ya, karena nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya adalah, pertanyaan awamnya adalah, kalau begitu boleh tidak kita mengkonsumsi empon-empon, gitu kan ya? Boleh tidak? Maka yang fakta adalah, satu, kurkumin telah terbukti merupakan salah satu bioaktif, ya, dari atau aktif kompon dari kunyit, atau bahasa Inggrisnya adalah turmeric, ya, bahasa taksonnya itu gupta itu. Ya, itu sudah terbukti secara ilmiah dan dia adalah fakta, ya, fakta. Ya, jadi kalau ada empon-empon yang dia di dalam itu ada kurkumin, maka dia empon KW ke-5 atau ke-6 ke-7, gitu kan ya, KW dia. Ya. Kemudian yang juga merupakan fakta adalah, ya, kurkumin telah terbukti, tentu fakta nanti grading tadi ya, grading tadi. Jadi kalau kita riset dalam kaitan dengan medical research, ada riset in vitro, ada riset preclinical study, ada riset clinical study. Clinical study-nya tadi masih dibagi lagi phase 1 clinical study, phase 2 clinical study, randomized phase 3 clinical study, atau sampai ke tahap 4 clinical study. Nah, kurkumin itu di banyak riset preclinical study itu dia banyak berefek. Satu, sebagai antioksidan. Anda lihat beberapa referensi saya sebutkan, ya, Subaka 2015, ini sudah lama, bukan barang yang baru. Kemudian juga kurkumin terbukti menekan respon inflamasi, ya, menekan respon inflamasi. Ya.
Ini riset tahun 2016. Kemudian juga kurkumin, ini diminimize bisa nggak ya? Kurkumin dengan cara tadi ya, memblok aktivasi natural factor KB tadi. Kemudian kurkumin menaikkan produksi leukosit dan organ limfoid. Dan ini yang kemudian dikatakan dalam risetnya Ponmilayo tadi, menstimuli respon imun humoral, ya, atau kekebalan humoral. Ya. Kemudian juga kurkumin meningkatkan imunitas humoral melawan infeksi dan kanker. Jadi pada poin antiinflamasi, kita ingat bahwasanya sekarang yang paling disoroti dari COVID-19 manifestasi adalah pneumonia. Pneumonia at cause of infection, COVID, gitu kan ya. Tapi ingat, ketika terjadi pneumonia, tentu terjadi respon-respon atau reaksi-reaksi inflamasi. Maka kemudian, berbasis riset tahun 2016, kurkumin itu menekan respon inflamasi dengan cara memblok aktivasi NF-κB. Ya. Kemudian juga berbasis riset tahun 2012, kurkumin menaikkan produksi leukosit dan organ limfoid, menstimuli respon imunitas humoral. Ya, preclinical study. Kemudian kurkumin meningkatkan imunitas humoral melawan infeksi secara umum dan kanker melalui peningkatan T helper. Ini juga preclinical study. Sehingga kalau kita mengatakan apakah fakta atau mitos, dia fakta. Tapi fakta baru preclinical study gitu. Ya. Slide berikutnya. Nah, kita lihat, saya tidak akan membaca semuanya. Ya. Saya ingin mengatakan bahwasanya fakta bahwasanya kurkumin banyak berefek untuk meningkatkan atau berfungsi sebagai imunomodulator, antibody booster, orang mengatakan seperti itu, meningkatkan sistem imun bahasa umumnya, itu sudah terbukti banyak. Ya, ini tahun 2004 ada meningkatkan produksi T limfa manusia. Ini sudah clinical study kalau seperti itu, T manusia. Kemudian juga meningkatkan CD28, ya. Kemudian meningkatkan dan seterusnya pada manusia, sudah human study, bukan lagi pada human study. Saya ingin mengatakan bahwasanya, ya, kesimpulannya, slide terus Mas Ari, jadi Mas Dodi, Dr. Dodi, slide berikutnya, ini limfosit T berarti dia adalah meningkatkan imunitas, ya. Sel B dia juga meningkatkan imunitas, ya. Beberapa masih dalam tahap preclinical study, misalnya tahun 2000 itu adalah pada tikus, ya. Kemudian Epstein-Barr virus, ya, proliferasi menghambat terjadi pada orang dengan infeksi EBV, ya. Kemudian slide berikutnya, jadi meningkatkan sel T dan sel B, orang mengatakan seperti itu. Ya. Terus slide berikutnya, kemudian juga meningkatkan fagositosis makrofag, ini juga masih berkaitan dengan imunomodulator, mengurangi kemampuan regenerasi ROS, reaktif agen spesies, ya. Kemudian mengaktifkan makrofag, ya, dan seterusnya, menurunkan nitrit oksid dan seterusnya, ya. Terus slide. Nah, kemudian efek pada meningkatkan mengurangi proliferasi T sitotoksi sel, ya, meningkatkan sitotoksi dari sel natural killer cell, itu tahun 2005. Terus slide berikutnya. Intinya adalah kalau slide berikutnya, ya, masih ada, ya. Sel dendrit juga bagian dari imunitas tubuh, ya. Ini kalau kita pakai zoom, pakai animasi gitu lambat, ya. Sel dendrit itu sel PMN, ya. Jadi kesimpulannya, masuk kesimpulan Mas Ari, nanti kita mungkin lebih bicara pada diskusinya saja, ya. Kesimpulannya Mas Ari, meningkatkan jumlah kurkumin, kesimpulannya, ya, sudah cukup bukti bahwasanya efek kurkumin menaikkan sistem imun, baik preclinical study maupun clinical study. Ingat, ya, kurkumin, ya, kurkumin. Empon-empon itu mengandung kurkumin. Cukup bukti bahwasanya empon-empon mengandung kurkumin. Sehingga logika berpikir kita adalah premis mayornya, premis minornya adalah, oh berarti empon-empon cukup bukti menaikkan sistem imun. Kalau kita tarik gitu, ya. Kalau kita tarik dalam satu kesimpulan, ya. Kemudian belum cukup bukti bahwasanya konsumsi empon-empon dengan kurkumin di dalamnya
meningkatkan risiko infeksi COVID-19. Walaupun ada kajian teoritis bahwasanya konsumsi dari kurkumin akan meningkatkan ekspresi dari AC2. Jadi kesimpulannya kita buat dalam bahasa ilmiah, ya. Karena kalau kita menjelaskan kepada orang awam, orang masyarakat umum, aslinya terus kesimpulannya bagaimana? Nah, gitu kan ya. Maka kesimpulan ilmiah kita adalah satu, kurkumin empon-empon terbukti menaikkan sistem imun, dan yang kedua adalah belum cukup bukti konsumsi empon-empon akan meningkatkan risiko terjadinya infeksi COVID-19. Ya. Itu dari presentasi saya. Insya Allah nanti pada sesi diskusinya yang mungkin agak lebih panjang. Terima kasih. Referensi nanti bisa ditampilkan kalau Anda mau mengecek ke referensi secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. M yang sudah menyampaikan materinya. Ini cukup menarik sekali ya, beberapa kontroversi yang memang nantinya perlu kajian lebih lanjut dan juga bisa kita baca ulang terkait dengan referensi yang cukup banyak sekali. Ini nanti bisa materinya bisa di link chat, nanti akan bisa didapatkan. Silakan kalau ingin membacanya ulang. Dan untuk yang kedua, mohon dari host untuk menyiapkan presentasi untuk pembicara kita yang kedua. Di sini nanti kita akan bersama-sama. Kalau yang pertama tadi, Prof sudah sangat banyak membahas terkait dengan kurkumin yang ada di dalam empon-empon, di mana memang ada dua kesimpulan dasar yang di mana tadi jelas bahwasanya banyak sekali baik itu preklinik maupun clinical study sudah mengarah secara evidence base itu kuat sekali untuk kemudian meningkatkan sistem imunitas. Tetapi belum ada cukup bukti bahwasanya memang apakah memang dengan meningkatnya reseptor S2-nya itu kemudian bisa meningkatkan risiko paparan terhadap COVID-19. Dan pada kesempatan yang kedua ini kita akan bersama-sama nanti kita dengarkan bersama-sama pemaparan dari Dr. Nanda Nurkusumasari, spesialis jantung dan pembuluh darah, adalah kardiologis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dan sekaligus sebagai staf dosen di FK UMS. Ya. Yaitu materi yang akan disampaikan adalah kontroversi ACE inhibitor dan angiotensin receptor blocker terapi pada selama pandemik COVID-19 ya. Ini juga suatu pembahasan yang cukup menarik karena memang penderita hipertensi di tempat kita cukup banyak di Indonesia dan banyak dari mereka masih tetap menggunakan terapi ACE inhibitor dan juga angiotensin receptor blocker. Untuk itu kami akan bacakan CV dari beliau Dr. Nanda Nurkusumasari. Beliau adalah Dr. Nanda Nurkusumasari, spesialis jantung dan pembuluh darah, FIHA ya. Kemudian riwayat pendidikannya dari SD, SLTP dan SMA semua di Surakarta. Kemudian S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada sampai dengan profesi dokternya. Demikian juga dengan PPDS penyakit jantung dan pembuluh darah itu juga di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau sampai 2017 sampai sekarang itu adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, terutama di RSPKU Muhammadiyah Surakarta. Kemudian riwayat pekerjaannya juga sebagai dosen Fakultas Kedokteran UMS sejak 2017 sampai sekarang. Kemudian demikian juga di RSPKU Muhammadiyah Surakarta. Beliau juga punya riwayat sebagai dokter internship dan juga penelitian di asisten penelitian di RSUP Sarjito Yogyakarta. Kepada Dr. Nanda kami persilahkan untuk menyampaikan materi terkait kontroversi terapi ACE inhibitor dan juga ARV pada kesempatan sore hari ini. Kami persilahkan, monggo silakan. Dr. Nanda bisa dimulai, silakan. Mungkin sebentar kita tunggu sejenak.
Mungkin kan. Silakan Dokter Nanda. Oh, kelihatan nggak nyambung ya Mas Dodi ya? Sudah masuk itu Prof. Sebentar saya hubungi lagi dong. Anu Prof. Ini ya juga tidak di-mute itu. Ini sudah bisa masuk. Ada nama beliau di partisipan sudah, jadi sudah masuk juga. Mungkin ini sebentar saya telepon dulu. Sebentar. Mungkin bisa dijapri Dokter Dodi. Iya, ini sedang saya. Kayaknya ada gangguan ini. Oh, mungkin beliau ini audionya belum diaktifkan sebentar. Sebentar, menikah beliau zoomnya ke error sebentar, saya sebentar. Pas kebetulan saya tunjukkan dulu zoom beliau. Ini sambil menunggu dari Dokter Nanda untuk mengaktifkan sebentar. Oke. Mas Ari ini bisa diaktifkan ulang akun yang Dokter Nanda tadi sekarang sudah tidak ada. Beliau sepertinya off. Gimana? Bisa nyambung? Oke.
Suruh sign in. Sign in. Oke, kita lanjutkan dulu. Mungkin nanti kita lihat sembari melihat beberapa pertanyaan terkait dengan Dr. M. Tadi ada beberapa dari penanya. Ini jauh sekali ya. Ada dari Andri Kurniawan dari Universitas Bangka Belitung. Kami tidak bertanya, Prof. Dalam siklus hidup virus, pada siklus lisogenik virus akan tetap ada di dalam sel inang selama sel hidup. Apakah virus akan mati dengan peningkatan respon imun atau pemberian antibiotik? Ini jelas sekali pertanyaannya. Kurang keras, mohon maaf, kurang keras Pak Dodi. Kurang keras ini Pak Dodi. Dari Andri Kurniawan dari Universitas Bangka Belitung ini bertanya terkait dengan apakah virus akan mati dengan peningkatan respon imun atau pemberian antibiotik. Ini jelas sepertinya memang dari umum bukan dari FK ya kebetulan. Mungkin itu dulu Prof. Yang pertama ya, apakah virus akan mati dengan peningkatan respon imun atau pemberian antibiotik? Begitu. Itu yang pertama. Oh iya. Atau langsung dulu Prof? Iya. Jadi saya jawab dulu ya. Jadi kalau tadi antibiotik tadi? Iya. Ini apakah dengan peningkatan respon imun atau pemberian antibiotik? Karena siklus hidupnya kan dia hidup di dalam sel hidup kan, sel lisogenik. Ya. Jadi tipikal infeksi virus ini ada yang memang self-limited disease. Beberapa tipikal ada yang self-limited disease. Ada yang tidak self-limited disease. HIV kan tidak self-limited disease ya, AIDS itu. Virus flu bisa self-limited disease, gitu kan ya. Termasuk SARS-CoV-2 ini kan dulu didengung-dengungkan self-limited disease. Apa maksudnya self-limited disease itu? Selama tubuh dalam keadaan mampu menanggulangi dengan sistem imunitas yang cukup, maka akan sembuh. Definisinya akan seperti itu. Ya. Jadi kekebalan yang cukup, ya, kekebalan yang tinggi bisa akan menyembuhkan infeksi dari virus ini. Jadi kalau antibiotik itu kaitannya kalau dia pure viral infection itu tidak ada gunanya. Tetapi terkadang viral infection itu ditumpangi atau diikuti dengan secondary infection by bakterial. Sehingga nanti di panduan dalam penanganan COVID salah satunya ada antibiotiknya. Karena apa? Kita tidak tahu pasti apakah dia adalah pure viral infection ataukah ada secondary bacterial infection gitu. Maka kalau diberikan antibiotik itu bukan untuk virusnya, tetapi jangan-jangan memang ada tumpangan dari secondary infeksi bakteri. Sehingga penyembuhan dari infeksi virus itu adalah satu ARV, dan yang kedua, ya, yang kedua adalah peningkatan dari sistem imun, peningkatan dari sistem imun. Kata kuncinya di situ. Ya. Itu yang saya jawab. Mungkin ada balik lagi, respon lagi. Oke, ini kebetulan Dr. Nanda sudah masuk. Mungkin Dr. Nanda bisa menyampaikan terlebih dahulu, Prof. Nanti kita sambung di sesi di belakang saja, Prof. Ya. Monggo, silakan Dr. Nanda untuk bisa menyampaikan terlebih dahulu. Mas Arif bisa di-share screen-nya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Dr. Dodi dan Prof. EM. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis ya, karena mungkin koneksinya tiba-tiba terputus. Jadi terima kasih pada Dr. Dodi. Ini saya akan menyampaikan sharing ya untuk materi kedua webinar
pada sore hari ini, yaitu mengenai angiotensin reseptor blocker pada era COVID-19 pandemik ya, pada pandemik COVID-19. Jadi kita tahu bahwa di Indonesia itu sangat tinggi ya angka kejadian hipertensi, di mana sebagian besar terapi dari hipertensi yang diberikan merupakan golongan dari ACE inhibitor dan angiotensin reseptor blocker. Untuk insidensinya sendiri pada pasien dengan hipertensi di Indonesia itu bisa mencapai sekitar lebih dari 1,5 miliar ya kalau nanti diramalkan pada tahun 2025 ya. Dimana kenapa ini angka ini bisa tinggi sekali? Karena ternyata pada Indonesia itu dari 3 penduduk Indonesia yang menderita hipertensi itu hanya setengah yang dia mendapatkan terapi. Sehingga memang angka kejadian hipertensi akan sangat tinggi pada tahun 2025. Di mana Indonesia sendiri pada tahun 2018 itu diperkirakan akan mengalami jumlah hipertensi sekitar 34,1%, di mana dibandingkan tahun 2013 itu hanya sekitar 25,8%. Dan berdasarkan laporan pada pandemik COVID-19 itu ternyata ada banyak komorbid yang menyertai pasien-pasien dengan COVID-19. Jadi pada pasien dengan COVID-19 ternyata tidak sendiri ya untuk penyakitnya, ternyata dia juga disertai komorbid yang lain, yaitu paling tinggi adalah hipertensi ya, sekitar 30%, diabetes, COPD, lalu coronary heart disease, dan yang terakhir adalah penyakit cerebrovaskular. Di mana berarti terapi-terapi hipertensi memegang peranan sangat penting pada era pandemi COVID-19 ini. Kita tahu sendiri bahwa pada pasien dengan COVID-19, tadi sudah disampaikan oleh Prof. E.M. Sutrisna, kita tahu bahwa pada reseptor tubuh kita itu terdapat yang disebut dengan S2 ya, reseptor S2, di mana dia adalah tempat masuknya dari virus COVID-19 yang kita sebut sebagai SARS-CoV-2 ya, di mana dia bisa menginfeksi sel melalui S2 reseptor. Ketika virus ini memasuki reseptor S2, maka dia akan bisa menyebabkan proses inflamasi ya, injuri pada seluruh sel. Jadi memang reseptor S2 ini dia terdapat pada semua sel tubuh ya. Jadi tidak hanya pada reseptor di tubuh tertentu, tapi memang beberapa kasus ya didapatkan bahwa reseptor S2 ini ternyata paling banyak ditemukan pada saluran nafas ya dan saluran cerna, sehingga banyak pasien dari COVID-19 ini yang menunjukkan gejala paling sering yaitu adalah batuk ya, batuk, demam, selain demam juga ada batuk, terus selain demam, batuk juga sesak nafas ya, di mana pneumonia menjadi gejala utama dari COVID-19 ini. Dan oh iya, Dr. Dodi untuk slide-nya bisa di next. Next lagi.
Ya, ini kita lihat di sini bahwa dia reseptor SARS-CoV-2 ini akan menempel pada reseptor S2 pada human cell ya, dan tetapi paling banyak memang komponennya pada paru-paru dan saluran cerna, sehingga gejala yang paling sering muncul pada pasien-pasien COVID yaitu adalah pneumonia dan gejala di saluran cerna. Slide. Kita tahu bahwa terapi-terapi hipertensi berdasarkan kesepakatan perhimpunan ya, baik secara internasional maupun nasional ya, terutama baik secara Amerika Heart Association maupun Eropa Sociology of Cardiology ya, maupun berdasarkan Canadian Cardiologist komite itu menyatakan bahwa terapi hipertensi itu diberikan bisa menggunakan diuretik ya. Yang kedua adalah golongan ACE inhibitor maupun ARB ya. Dan karena tadi dikatakan bahwa reseptor pintu masuk utama dari virus SARS-CoV-2 ini adalah dari S2, di mana ACE inhibitor ini secara tidak langsung S2 ini bekerja melawan angiotensin converting enzyme, sehingga ketika ada pemberian terapi ACE inhibitor ya, di mana dia bekerja untuk menghambat angiotensin converting enzyme ataupun obat-obat seperti ARB yaitu angiotensin receptor blocker, di mana dia memblok reseptor dari angiotensin, maka dikhawatirkan ya ada beberapa hipotesa yang menyatakan bahwa ketika nanti pasien diberikan ACE inhibitor ataupun ARB untuk terapi hipertensi akan meningkatkan risiko terjadinya suatu pemberatan dari infeksi SARS-CoV-2, sehingga dikhawatirkan infeksi pneumonia atau risiko terjadinya suatu ARDS akan semakin tinggi, sehingga diperlukan suatu kejelasan apakah pasien-pasien hipertensi yang mendapatkan terapi ACE inhibitor maupun ARB ini harus tetap dilanjutkan ataukah nantinya harus di-stop. Karena ada beberapa hipotesa yang menyatakan ini nanti bisa meningkatkan keparahan dari pasien-pasien COVID-19 yang menderita hipertensi maupun menderita penyakit jantung yang mendapatkan terapi ACE inhibitor maupun ARB. Sehingga ketika era pandemi ini menjadi sangat tidak jelas ya terapi-terapi tersebut. Tapi kita pada tahun 2020 sudah dikeluarkannya secara rekomendasi internasional baik dari Eropa maupun dari Amerika ya maupun Kanada, dikatakan bahwa obat-obat penghambat sistem renin angiotensin aldosteron reseptor ya termasuk ACE inhibitor dan ARB harus tetap dilanjutkan ya untuk pasien-pasien dengan hipertensi dengan resep yang diberikan oleh dokter. Slide. Nah, kita lihat di sini, kenapa pada pasien-pasien dengan sebelumnya, slide sebelumnya, slide lagi. Slide. Bukan, slide selanjutnya. Slide. Slide. Yang efek ACE inhibitor pada pasien COVID yang sebelum ini, yang 2 slide sebelum ini. Bukan, yang ini slide awal, yang setelahnya yang ada gambar nah, yang ini. Jadi
mungkin Dr. Dodi untuk yang saya minta slide yang ada tulisan tadi peran efek dari angiotensin inhibitor, slide ke-6, slide ke-6. Slide ke-6 boleh ditampilkan. Nah, ini kita lihat untuk slide ke-6. Jadi obat-obat yang menghambat di RAS system pada COVID-19 ini kita lihat dia bisa dikatakan ada dua justru hal hipotesa yang bisa disimpulkan. Yang pertama yaitu efek memang pada pasien dengan yang mendapatkan ACE inhibitor, dia kita lihat di sini bahwa di dalam organ tubuh kita ada S2 reseptor, di mana dia adalah tempat untuk yang bisa virus SARS-CoV-2 masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga ketika kita berikan ACE inhibitor, di mana dia kerja dari ACE inhibitor ini adalah menghambat dari converting dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, sehingga ketika diberikan obat ini, maka dia bisa meningkatkan jumlah S2 yang lebih tinggi di dalam human cell, sehingga ditakutkan akan meningkatkan risiko binding dari virus ke dalam sel. Sehingga ini yang memicu kontroversi, orang-orang menganggap bahwa pemberian ACE inhibitor akan meningkatkan jumlah ekspresi dari reseptor S2, sehingga akan meningkatkan keparahan dari penyakit-penyakit pasien dengan COVID-19 dan meningkatkan risiko terjadinya ARDS. Namun kalau kita lihat ada hipotesa yang kedua yang justru ini malah menjadi efek yang mungkin menguntungkan pada pasien-pasien dengan COVID-19 yang diberikan terapi ACE inhibitor maupun ARB. Di mana kalau kita lihat pada pasien-pasien yang menderita COVID-19, di mana dia ada ikatan antara SARS-CoV-2 dengan S2, di mana kalau kita berikan obat-obatan ACE inhibitor, justru dia karena ACE inhibitor ini dia menghambat perubahan dari angiotensin menjadi karena ACE ini mengubah dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, di mana jika diberikan ACE inhibitor maka perubahan ini tidak bisa terjadi. Sehingga angiotensin 2 justru akan menjadi angiotensin 1 sampai 7 dan dia akan berikatan pada reseptor S2 di human cell. Sehingga ketika pasien-pasien diberikan ACE inhibitor, justru dia akan berkompetisi dengan virus SARS-CoV-2 dalam berikatan terhadap reseptor S2-nya di dalam sel kita. Sehingga ini hipotesa kedua ini dianggap pada pasien-pasien yang memakai ACE inhibitor atau ARB justru menguntungkan, sehingga dia malah justru bisa mengurangi injuri atau inflamasi yang diakibatkan oleh pasien-pasien dengan COVID-19 pada era pandemik ini. Jadi dari dua kesimpulan ini, di mana yang pertama adalah ACE inhibitor bisa meningkatkan kemungkinan binding dari SARS-CoV-2 kepada sel, namun ada hipotesa yang kedua, yaitu justru dengan adanya ACE inhibitor ataupun ARB, di mana dia angiotensinnya malah bisa berkompetisi dengan SARS-CoV-2 dalam menempel di reseptor S2. Sehingga ini dianggap menguntungkan pada pasien-pasien COVID-19, sehingga inflamasi yang terjadi bisa lebih sedikit pada pasien-pasien dengan pengguna ACE inhibitor maupun ARB pada pasien hipertensi. Slide. Ada beberapa sumber penelitian sehingga kita bertanya apakah pemberian ACE inhibitor, contohnya ACE inhibitor banyak sekali ya di Indonesia, kita tahu bahwa seperti ramipril, ya, lisinopril, perindopril, ya, lalu captopril maupun golongan ARB ya, contohnya seperti valsartan, irbesartan, telmisartan maupun losartan, apakah tetap dilanjutkan ataukah malah justru harus
dihentikan. Nah, ini ada suatu jurnal ya tahun 2012 ya. Ini penelitian tentang penggunaan ACE inhibitor pada pasien-pasien hipertensi. Slide. Jadi pada jurnal ini memang jurnal sebelum terjadi pandemi COVID-19. Karena kita memang belum ada penelitian yang khusus meneliti tentang risiko pneumonia ya pada pasien-pasien COVID-19 yang diberikan ACE inhibitor maupun ARB. Tetapi ini ada jurnal tahun 2012 ya. Ini yang meneliti apakah terjadi suatu peningkatan risiko pneumonia ya atau radang saluran nafas, radang paru-paru ya pada pasien-pasien yang diberikan ACE inhibitor maupun ARB. Nah, ini suatu systemic review ya dan meta-analisis. Jadi sesuai tadi Prof. M juga mengatakan bahwa berarti ini suatu bukti ilmiah yang bisa dipercaya karena ini risikonya 1A. Slide. Slide. Ternyata berdasarkan banyak penelitian meta-analisis atau systemic review bahwa pemberian ACE inhibitor ataupun ARB sebagian besar ya pada dibandingkan kontrol itu yang tidak diberikan ACE inhibitor maupun ARB ternyata jumlah angka pneumonia tidak meningkat secara signifikan. Ya, jadi angka pneumonia dia lebih rendah dibandingkan pada pasien-pasien yang tidak diberikan ACE inhibitor maupun ARB. Sehingga berdasarkan jurnal ini berarti untuk pada kondisi biasa ya pada pasien-pasien dengan pemberian ACE inhibitor maupun ARB tidak perlu khawatir sehingga dikhawatirkan risiko pneumonia akan meningkat. Ternyata berdasarkan penelitian tahun 2012 tidak meningkat. Slide. Ini juga ada lagi meta-analisis di mana ini diberikan angiotensin reseptor blocker ya pada kiri dan diberikan ARB dibandingkan dengan kontrol ternyata untuk terjadinya suatu pneumonia justru lebih rendah ya. Kita bisa lihat dari nilai odds ratio di sini dia terjadi 0,24% ya. Di mana yang paling besar yaitu studi CHAM ya pada tahun 2003 di mana dia melibatkan kandesartan ya pada pasien-pasien gagal jantung dan hipertensi. Dia justru angka pneumonia yang terjadi hanya 0,63 dibandingkan dengan kontrol. Sehingga ini memang penggunaan ACE inhibitor dan ARB pada pasien-pasien dengan bahkan infeksi saluran nafas ya atau kita sebut dengan infeksi paru-paru atau pneumonia itu ternyata tidak meningkatkan resiko, malah justru insidensinya lebih rendah. Slide. Sebelumnya slide sebelumnya. Sehingga ini ada studi bahwa apakah penggunaan statin, angiotensin reseptor blocker maupun ACE inhibitor ya pada pasien pneumonia dia mempengaruhi outcome. Ternyata dari banyak penelitian justru pada pasien-pasien pneumonia yang sebelumnya sudah rutin mendapatkan ACE inhibitor atau ARB itu angka keparahan outcome dari pneumonia lebih rendah dibandingkan pasien-pasien yang tidak mendapatkan ACE inhibitor atau ARB ya pada pasien-pasien dengan hipertensi maupun gagal jantung. Sehingga bagaimana nanti kita menghadapi atau bagaimana kita harus menindak ya slide sebelumnya bagaimana kita harus menangani pasien ketika kita mendapatkan pasien dengan suatu kelainan jantung maupun hipertensi tetapi ternyata dia ternyata tidak sengaja menderita atau memiliki komorbid COVID-19. Kita lihat di sini bahwa pertama kita tentukan apakah pasien ini memiliki kardiovaskular disease sebelumnya. Ya, kita lihat apakah saat ini gejala dari kardiovaskular disease-nya itu sedang memberat. Ya, misal pada pasien hipertensi ternyata datang dengan tensi yang tidak terkontrol. Terus kalau misalnya ada pasien ini ternyata dia bukan penderita COVID-19, maka kita harus langsung berikan terapi sesuai dengan panduan dari yang direkomendasikan oleh kolegium dari Perhimpunan Kardiovaskular di Indonesia maupun sesuai dengan guideline yang berlaku internasional, seperti penggunaan ACE inhibitor maupun ARB. Ternyata ketika dia sudah stabil, kalau pasien itu stabil dan ternyata dia menderita COVID-19, maka kita harus lihat ya.
kita harus lihat seberapa butuh dia menggunakan inhibitor maupun ARB, karena tadi ada hipotesis pertama yang menyatakan bahwa ada kemungkinan bisa memperberat dari peradangan di paru atau pneumonia akibat COVID-19 infection. Slide. Sehingga ini ada satu bagan di mana ini yang kita jadikan acuan, ini berdasarkan zona terbaru ya dari Eropa ya. Ini mungkin ada beberapa zona lainnya seperti dari Kanada ya, dari Eropa, Kanada, Amerika, itu juga sepakat bahwa kita lihat dulu ya, pasien itu datang ke kita sudah menggunakan ACE inhibitor atau ARB atau belum ya. Ketika pasien itu sudah sudah rutin ya dengan ramipril atau lisinopril atau perindopril atau valsartan atau telmisartan atau kandesartan akibat indikasi kelainan-kelainan kardiovaskular ya, contohnya hipertensi maupun gagal jantungnya pada pasien kardiovaskular yang terbanyak itu, maka kita lihat ya pada saat ini benefitnya lebih banyak mana ya. Kalau pada pasien itu ternyata dia penderita hipertensi yang berat ya, atau dia tidak terkontrol heart failure-nya atau gagal jantungnya. Jadi misal datang ke dokter, dia sudah rutin dengan menggunakan ramipril. Ternyata datang ke kita tensinya masih 160 ya per 100 ya. Kita harus lihat. Kalau dia tanpa COVID-19, kita langsung bisa putuskan, oh ini harus dilanjutkan penggunaan ACE inhibitor. Karena dia risiko untuk terjadinya pemberatan di bidang kardiovaskular dengan mortalitas atau angka kematiannya lebih tinggi dibandingkan kalau dia kita hentikan. Yang kedua adalah ketika pasien itu risiko rendah terpapar COVID-19. Jadi contoh misal pasien hanya di rumah saja, dia bukan tenaga kesehatan, bukan orang-orang yang bekerja dengan risiko COVID-19 yang tinggi, maka kita harus tetap lanjutkan pemakaian ACE inhibitor maupun ARB. Namun kalau dia ternyata di tengah perjalanan, misal ada orang dia risiko rendah COVID, ternyata dia terpapar COVID, tetapi risiko terjadinya pemberatan dari hipertensi dan gagal jantungnya itu lebih tinggi, maka tetap ACE inhibitor maupun ARB tetap dilanjutkan. Meskipun pasien tersebut terkena COVID-19. Sampai pasien itu sembuh dari COVID-19, pemberian ACE inhibitor dan ARB tetap dilanjutkan. Jadi kita ada dua kategori ya, kita lihat dulu keparahan dari hipertensi maupun kelainan kardiovaskularnya. Kalau kita lihat hipertensi dan penyakit kardiovaskularnya berat, kalau kita hentikan ACE inhibitor ataupun ARB-nya, maka pemberian ACE inhibitor dan ARB tetap dilanjutkan. Namun, ketika ada kelompok pasien di mana dia hipertensinya terkontrol baik ya, misal pasien dengan hipertensi hanya 140/90 ya, tidak berat ya, hipertensi stage 1 ya, berdasarkan JNC kita tahu ada kriteria hipertensi stage 1, stage 2 dan hipertensi urgensi. Di mana hipertensi stage 1 140/90 ya, hipertensi stage 2 mulai 160/100 dan berat di atas 180 atau di bawah diastoliknya di atas 120. Di mana kalau pada pasien-pasien dengan mild ya, mild hipertensi, berarti hipertensi ringan ya. Kita anggap ringan itu berarti stage 1 ya, stage 1 sampai stage 2 atau terkontrol ya. Dia ternyata memiliki risiko paparan COVID-19 yang rendah. Maka tetap pilihan pertamanya tetap sesuai guideline. Kalau dia memiliki komplikasi seperti DM atau gagal ginjal, maka tetap pemberian yang utama adalah ACE inhibitor atau ARB tetap dilanjutkan. Itu kalau dia belum menderita COVID-19. Ternyata di tengah perjalanan pasien tersebut misal terjadi infeksi COVID-19 dan ternyata positif COVID-19, maka kita bisa pertimbangkan ACE inhibitor atau ARB-nya di stop terlebih dahulu. Jadi misal selama perjalanan tensi terkontrol baik dengan ACE inhibitor, misal tensi sudah baik, yaitu target sekarang kita pakai di bawah 130/80, misal pasien tensi 120/70 ya, berarti terkontrol dengan baik, atau mild saja 135/85, ternyata di tengah perjalanan dia menderita COVID-19, maka yang seperti ini baru pemberian ACE inhibitor maupun ARB kita bisa stop sementara. Nanti setelah pasien recover dari COVID-19, ya sudah sembuh, dinyatakan sembuh dari COVID-19, maka terapi pemberian ACE inhibitor maupun ARB harus dilanjutkan, ya harus tetap dilanjutkan.
Karena kalau tidak dilanjutkan, maka risiko terjadinya cardiovascular disease, yaitu komplikasi seperti henti jantung, gangguan irama, maupun stroke ya, maupun gagal ginjal lebih tinggi pada pasien-pasien populasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah kategori di mana pasien ini mengalami hipertensi terkontrol atau ringan, dan ternyata dia merupakan populasi yang risiko tinggi terjadi infeksi COVID-19. Contoh pada contoh pada populasi tenaga kesehatan, ya, pada misal dokter atau perawat, ya, atau dia bekerja di rumah sakit, yang di mana angka infeksi COVID tingginya tinggi, atau di populasi memang daerah-daerah yang dinyatakan bahwa dia endemis COVID-19. Berarti dianggap bahwa dia memiliki resiko tinggi terpapar COVID-19. Maka ketika dia resiko kardiovaskularnya ringan, maka pemberian ACE inhibitor atau ARB kita bisa tidak berikan. Kita bisa berikan pilihan obat yang lain ya, contohnya golongan penghambat channel kalsium ya, contoh seperti amlodipin ya, seperti nifedipin jangka panjang, atau pemberian diuretik ya seperti tiazid ya, golongan tiazid, atau beta blocker ya yang generasi terbaru. Dan ketika dia nanti ternyata populasi ini pemberian ACE inhibitor dan ARB tentunya tetap tidak boleh dilanjutkan. Namun ketika nanti infeksi COVID-19-nya sudah sembuh ya, dinyatakan negatif, maka harus pada pasien-pasien dengan hipertensi atau komplikasi kardiovaskular harus tetap kembali dipikirkan untuk pemberian ACE inhibitor maupun ARB, karena memang berdasarkan penelitian-penelitian meta-analisis maupun systemic review, pemberian ACE inhibitor maupun ARB pada pasien-pasien hipertensi maupun kelainan kardiovaskuler itu memberikan proteksi jangka panjang ya untuk terjadi komplikasi baik di bidang cerebrovaskular. Slide. Slide. Jadi disepakati pada Perhimpunan Kardiologi se-ASEAN ya, kita menyepakati bahwa pemberian ACE inhibitor dan ARB pada pasien-pasien dengan yang sudah memakai lama, yaitu hipertensi dan gagal jantung, bahwa pemberian ACE inhibitor dan ARB adalah aman. Jadi ada beberapa pernyataan yang menyatakan bahwa, atau spekulasi atau hipotesis yang menyatakan bahwa kalau pasien COVID-19 diberikan ACE inhibitor atau ARB dibilang tidak aman, itu tidak berdasarkan bukti klinis, jadi tidak bisa dijadikan acuan. Karena ketika nanti kita menghentikan terapi ACE inhibitor atau ARB, itu akan justru meningkatkan risiko terjadinya komplikasi di bidang kardio dan cerebrovaskular yang lebih berat pada pasien dengan angka kematian yang jauh lebih tinggi. Slide. Jadi kesimpulannya, pertama kita lihat dulu ya, bahwa pasien dengan COVID-19 ya, itu ternyata memiliki komorbid penyakit lain ya, terutama di bidang kardiovaskular ya, dan ternyata pasien-pasien dengan kardiovaskular disease itu menderita atau memiliki prognosis yang lebih rentan ya terjadinya infeksi COVID-19 dibandingkan pada pasien-pasien yang tidak memiliki kardiovaskular disease sebelumnya. Lalu yang kedua adalah pemberian ACE inhibitor dan ARB harus tetap dilanjutkan dan diberikan pada pasien-pasien dengan hipertensi maupun penderita gagal jantung atau penderita kardiovaskular, meskipun di era pandemik COVID-19 atau SARS-CoV-2. Penghentian dari obat-obatan yang menginhibisi sistem renin-angiotensin inhibitor itu dengan obat-obat yang lain, contohnya seperti penghambat kalsium channel blocker, itu justru pada pasien-pasien yang dengan risiko rendah COVID-19 ya, justru bisa meningkatkan angka kematian secara cerebrovaskular pada pasien-pasien tersebut, terutama justru pada pasien-pasien COVID-19 yang kritis ya, karena pasien-pasien COVID-19 yang kritis itu risiko terjadi suatu kelainan kardio dan cerebrovaskular. Sehingga
pada pasien-pasien COVID-19 harus dipikirkan ya kondisi hemodinamik ya, terutama kondisi kardiak dan vaskular ya, serta cerebralnya. Kalau memang dia resiko yang tinggi, maka pemberian terapi harus benar-benar dipikirkan ya, terutama pada pasien-pasien yang diberikan ACE inhibitor maupun ARB. Mungkin itu ya kesimpulan dari sharing webinar dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata pemaparan dari Dr. Nanda luar biasa sekali, dapat kita Saya kok tidak dengar ini ya? Prof, ini ada pertanyaan dari Pandu, Prof. tes suara saya masuk. Halo? Masuk, Dok. Oke, saya bacakan saja pertanyaan ini dari jauh sekali, dari Puskesmas Sidotopo, dari Saudara Pandu. Apakah benar jika jamu menyebabkan gagal ginjal? Amankah diminum pada ibu hamil, dan apa benar jamu menyebabkan air keruh? Ini memang agak jauh dari materi kita, tapi mungkin bisa diberikan beberapa alternatif jawaban, Prof. Monggo, silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Moderator, Pak Dodi. Jadi kita bicara terminologi jamu dulu. Jamu dulu itu adalah obat tradisional yang penggunaannya secara turun-temurun. Beberapa pendapat mengatakan minimal 3 generasi itu jamu, tetapi belum dibuktikan secara ilmiah baik preclinical maupun clinical study itu jamu. Maka menginjak ke pertanyaan apakah jamu menyebabkan gagal ginjal? Ya. Nah, tentu saja kita balik bertanya, jamu yang apa ini? Ya, jamu yang apa? Ya. Sudah di beberapa kasus ternyata memang jamu yang disinyalir ya berisiko menyebabkan gagal ginjal atau rusak ginjal itu ketika di dalam kandungan sediaan tadi itu ada tambahan-tambahan obat. Ya. Obat apa itu? Kebanyakan saya tidak punya data ya, tetapi banyak kita baca. Kebanyakan yang ada di dalam tambahan itu, dan ini adalah ilegal sebenarnya sifatnya, adalah obat-obat golongan AINES. Sebenarnya penggunaan golongan AINES sendiri ketika dos terkontrol, ketika indikasi terkontrol, tepat obat, tepat dos, no problem, tidak masalah. Tetapi ketika dia dijadikan satu dalam ramuan sediaan yang kemudian kita kemas dengan kata jamu, kemudian persepsi masyarakat menganggap bahwa jamu is not side effect, tidak ada efek samping, kemudian dia mengkonsumsi dengan tanpa batasan atau dengan batasan yang dengan asumsi kira-kira, itulah yang berisiko. Dan kemudian dia mengkonsumsi karena merasa aman dalam jangka panjang, itulah yang berisiko. Ya. Tetapi kalau dia jamu pure murni, ya, pure jamu murni, tidak ada tambahan senyawa kimia, ya, tidak ada tambahan senyawa kimia, sedikit atau kita sulit mendapatkan bukti bahwa dia akan meningkatkan risiko terjadinya gagal ginjal. Ya. Kemudian apakah jamu aman diminum untuk ibu hamil? Kembali lagi ke pertanyaan di awal tadi. Kalau dia jamu dalam quote in quote, ya, ada tambahan kimia, maka kemudian batasan kriteria ada kategori A, B, C, D, X. Yang ditambah ke jamu tadi golongan yang mana? Apakah A, B, C, atau X? Kalau yang ditambahkan golongan C atau D atau apalagi X, jelas dia tidak aman. Tapi kalau yang ditambahkan golongan A, misalnya vitamin dalam dosis yang terkontrol, maka dia relatif aman gitu. Tetapi kalau kemudian jamunya adalah jamu murni, ya, jamu seperti misalnya jamu tradisional
daun pepaya, kates ya, pepaya kates, gendong dan sebagainya, tidak ada bukti bahwasanya itu akan meningkatkan risiko terjadinya gagal ginjal atau CKD. Oke, maka saya bertanya kepada si penanya, yang dipromosikan itu jamu apa, gitu ya? Nanti bisa disambung lewat chatting atau apa gitu. Karena ini sifatnya adalah pertanyaan lewat tulisan gitu. Itu jawaban saya, Pak Moderator. Terima kasih, Prof. M. Ini masih satu kali lagi yang untuk Prof. M, ya itu terkait dengan kurkuminoid yang ada di dalam tadi yang ditanyakan ya. Apakah konsumsi kurkuminoid dapat dikonsumsi oleh anak balita? Kalau misalnya boleh, berapa dosisnya? Ini ya. Ini jauh-jauh ada sebagian dari FKM Unggul. Silakan. Beberapa kurkuminoid ya, selamat. Dia juga meningkatkan nafsu makan. Terkadang yang digunakan untuk anak itu seperti itu. Prinsipnya adalah pada dos tertentu itu boleh. Berapa dosisnya tentu saya tidak hafal. Silakan nanti Anda lihat. Tetapi ingat juga penggunaan antibody booster, penggunaan imunoglobulin booster dalam jangka panjang itu tidak dianjurkan sebenarnya. Tidak dianjurkan. Karena apa? Harapannya adalah secara natural, secara natural, tubuh kita itu sudah cukup dengan antibodi. Kecuali pada penderita dengan imunokompromis. Ya, jadi gitu ya. Jadi, kalau ditanya, prinsipnya boleh pada dos tertentu. Berapa dosisnya? Lihat di dalam tidak boleh jangka panjang dan tidak boleh dosis besar gitu saja. Ya. Itu Pak Dodi. Oke, ini mengingat waktu yang sangat terbatas, ini ada pertanyaan untuk Dr. Nanda. Ini terkait dengan beberapa komorbid juga ya. Dari Dr. Yuni ini akan sekian banyak kontradiksi, bagaimanakah regimen yang terbaik untuk pasien-pasien dengan positif COVID, disertai hipertensi dan DM, yang kebetulan juga memiliki riwayat kecil penyakit asma. Demikian Dr. Nanda, monggo silakan. Jadi regimen yang paling kepada monggo dokter. Yang nomor 1 dulu. Jadi terima kasih kepada Dr. Dodi untuk pertanyaan Dr. Yuni ya SPK. Jadi nomor 1, bagaimana regimen terbaik untuk pasien-pasien COVID yang positif yang disertai hipertensi dan DM yang kebetulan memiliki riwayat asma. Jadi seperti tadi ya kita sudah ada panduannya dari jurnal European ya yang kita pakai. Jadi pertama kita harus lihat dulu ya pasien ini hipertensi dan cerebrovascular disease-nya pada tahap apa dulu. Jadi kita lihat kalau dia pada pasien ini kita pertanyaannya berarti pasien ini sudah positif COVID tapi punya hipertensi dan DM tanpa terapi sebelumnya. Ada satu kasus yang pertama itu ya, atau dia belum COVID tapi sudah punya hipertensi dan DM lalu dia terkena COVID. Jadi nanti ada 2 skenario ya. Jadi kalau yang pertama dia dari awal sudah COVID, ternyata baru ketahuan punya hipertensi dan DM, tapi belum mendapat obat-obat anti hipertensi dan cerebrovaskular yang lain. Nah, itu bagaimana? Kita harus lihat dulu. Tadi kita berdasarkan beranjak dari slide ya. Kita lihat dulu seberapa besar dia terjadi risiko komplikasi akibat hipertensi dan penyakit kardiovaskularnya. Jadi, misal datang ke kita dengan tensi severe, ya, ternyata dia hipertensi emergensi atau hipertensi urgensi. Di mana kalau kita biarkan tensinya terlalu tinggi, dia akan atau anti hipertensi yang mungkin tidak cukup satu ya, kita harus sampai double obat anti hipertensi, dan di mana harus diberikan salah satunya adalah ACE inhibitor atau ARB. Nah, maka pada kasus ini ya berarti kondisi cerebrovascular disease-nya lebih berat dibandingkan kondisi COVID-nya, sehingga kita harus tetap berikan ya. Tetapi ketika pasien ini ternyata COVID-19 positif, kondisinya berat ya, pneumonia berat, terus datang dengan hipertensi,
Ternyata hipertensinya hanya mild, ya 140/90, tidak ada tanda-tanda gagal jantung, tidak ada komplikasi ke arah kardiovaskular ya seperti stroke maupun gagal ginjal. Berarti pasien ini masuk ke dalam populasi yang tadi ya, mild hypertension tetapi risiko tinggi karena memiliki COVID-19 ya, risiko tinggi terhadap COVID-nya, maksudnya risk ke COVID-19-nya tinggi. Berarti kita berdasarkan tadi, kita berarti bisa withhold dulu penggunaan ACE inhibitor maupun ARB-nya. Sehingga kita harus pilih agen yang lain ya, seperti blocker calcium channel, tetapi yang tidak memiliki efek yang menurunkan fungsi pompa jantung. Contohnya seperti amlodipin ya, golongan-golongan di diproperdina. Mungkin kita harus beranjak dulu dari pasien ini apa dulu ya. Apakah dia memiliki severe hypertension ataupun komplikasi yang berat di kardiovaskular, tapi dia kebetulan menderita COVID-19. Kalau iya, maka risk benefit untuk memberikan ACE inhibitor atau ARB lebih tinggi pada pasien ini, sehingga tetap kita berikan sambil kita evaluasi apakah ada perburukan dari COVID-19-nya. Dan kita bisa lihat hemodinamiknya ya. Nah, yang kedua, kalau memang dia hipertensinya mild, tetapi dia COVID-19-nya berat, maka kita memang bisa menunda dulu pemberian ACE inhibitor maupun ARB. Tapi nanti setelah selesai COVID-19-nya ternyata dia dinyatakan sembuh dari COVID-19, maka kita harus tetap memberikan obat-obatan yang sesuai guideline. Kalau memang dia memiliki DM, berarti rekomendasi obat antihipertensi lini pertamanya adalah golongan ACE inhibitor ataupun ARB. Sehingga ketika dia nanti sembuh dari COVID-19, kita harus kembali obat yang tadi diberikan menjadi ARB maupun ACE inhibitor. Kalau untuk asma sendiri, kita tahu bahwa ACE inhibitor atau ARB dia tidak memiliki efek langsung kepada asma ya, yang memiliki adalah beta blocker ya, karena kita tahu pada pasien asma berbeda dengan pneumonia. Kalau pneumonia dia lebih ke lung injury ya, inflamasi dari paru-paru, tetapi asma beda. Asma patofisiologinya adalah bronkokonstriksi ya dari saluran nafas di tubuh kita, sehingga yang berperan adalah reseptor beta. Sehingga penggunaan ACE inhibitor maupun ARB dengan penelitian tidak berhubungan secara langsung dengan keparahan ataupun pemberatan dari pasien-pasien asma. Mungkin itu. Oke, kalau terima kasih dokter. Sebenarnya tadi sudah cukup jelas untuk resumenya. Nah, untuk yang kedua ini terkait dengan komorbid berupa hipertensi, apakah mungkin bisa memperburuk kondisi dalam artian tadi ya, ini kok ada perbaikan untuk pemeriksaan RT-PCR-nya itu menjadi memanjang. Sekarang kita ketahui ada pasien-pasien yang sepertinya sampai 20 hari, sampai 30 hari itu tidak juga cenderung negatif, tapi tetap positif. Apakah ada hubungannya dengan komorbid berupa hipertensi dan DM-nya itu, dokter? Terima kasih untuk pertanyaannya, terima kasih Dr. Dodi. Jadi memang COVID-19 ini kan penyakit baru ya. Kita tahu bahwa sebelumnya belum pernah ada ya, di mana virus penyebab dari COVID-19 ini juga SARS-CoV-2 ya, ini juga virus baru ya, baru ditemukan ya, sehingga memang penelitian-penelitian mengenai SARS-CoV-2 ini memang masih terbatas ya, karena memang sejauh ini masih meliputi seperti case report ya, ataupun jurnal. Belum ada guideline khusus yang membahas tentang penderita COVID-19 ya, termasuk terapi-terapi yang secara guideline itu seperti apa, karena memang keterbatasan, karena ini memang virus baru. Untuk pemanjangan perbaikan hasil PCR memang belum penelitiannya ya. Jadi memang belum ada laporan kasus ya maupun jurnal yang menyatakan apakah komorbid seperti hipertensi maupun DM bisa menunjukkan hasil mempengaruhi hasil pemeriksaan PCR. Jadi memang belum ada laporan kasusnya ya. Tetapi memang sudah ada beberapa laporan kasus di mana memang pada pasien-pasien dengan penderita hipertensi ataupun DM ataupun cerebrovascular disease itu memiliki potensi prognosis dan perburukan dari COVID-19 yang lebih besar dibandingkan pada pasien-pasien yang tanpa comorbid cerebrovascular disease.
Jadi itu mungkin yang diperhatikan. Jadi kalau kita punya populasi, misal ada populasi ternyata dia penderita hipertensi sebelumnya, atau penderita DM, atau penderita cerebrovascular disease ya, misal sudah punya stroke atau punya gagal jantung ya, atau punya DM atau punya hipertensi, berarti pada populasi ini dia lebih rentan atau memiliki prognosis yang nantinya lebih berat kalau dia terinfeksi COVID-19. Itu berdasarkan laporan ya. Sehingga pada populasi-populasi seperti itu kita harus memberikan edukasi yang lebih baik lagi. Bahwa harus memberikan edukasi yang lebih tinggi bahwa Bapak, Ibu ini loh Bapak menderita penyakit-penyakit kardiovaskular ya seperti penyakit gagal jantung, hipertensi, sehingga perlindungan diri atau paparan kita harus mengedukasi agar mereka tidak memiliki paparan yang lebih tinggi untuk COVID-19, sehingga edukasi-edukasi seperti social higienitas harus lebih ada. Yang ada hanya memang laporan-laporan kasus bahwa pada pasien-pasien dengan komorbid hipertensi atau cerebrovascular disease yang lain itu lebih rentan, atau ketika nanti terinfeksi COVID, dia prognosisnya berdasarkan laporan lebih buruk dibandingkan pasien-pasien yang tanpa komorbid. Mungkin itu, dokter. Ya, terima kasih Dokter Nanda. Dan alhamdulillah luar biasa sekali animo daripada partisipan pada kesempatan sore hari ini. Partisipan kita lebih dari sekitar 208 orang dan dari berbagai daerah, tadi ada dari Bangka Belitung, dari Universitas Mula Warman dan lain sebagainya. Dan terima kasih pada Prof. M dan juga Dr. Nanda atas partisipasinya pada kesempatan sore ini telah memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita. Dan ini menjadi satu hal yang penting untuk kita bersama juga tekankan, bersama-sama kita bisa melawan COVID-19 dan juga kita senantiasa berusaha untuk mengupdate daripada keilmuan kita. Alhamdulillah pada saat sore ini telah kita dapatkan beberapa hal terkait dengan terutama tadi kurkuminoid dan juga kontroversi terkait dengan penggunaan ACE inhibitor dan juga angiotensin receptor blocker. Tapi karena waktu juga yang telah membatasi kita ya pada kesempatan sore hari ini, di mana memang tidak semua pertanyaan bisa saya bacakan. Mungkin nanti kalau ada bisa dilihat di chatnya lagi ya. Selain itu juga nanti kami mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mendapatkan e-sertifikat ya, di mana untuk keperluan penerimaan sertifikat pada webinar yang kedua ini silahkan nanti untuk bisa mengisi Google Form yang ada ini ya, nanti di chat akan di share oleh admin. Ya, dan ingat batas pengisiannya hanya sampai jam 6 sore nanti ya. Kalau tidak mengisi sampai jam 6 sore maka tidak akan mendapatkan e-sertifikat gitu ya. Nanti akan dikirim ke emailnya masing-masing gitu ya. Jadi saya mengingatkan sekali lagi peserta untuk bisa mengisi Google Form yang telah ada. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Dr. M. Sutrisno yang telah menyampaikan materi dan juga Dr. Nanda, spesialis jantung dan pembuluh darah yang telah bersama-sama kita dalam webinar kedua kali ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik dan semoga Allah segera angkat wabah ini. Mungkin demikian saya dari moderator. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafarah majid sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.